Ini adalah gulai nangka yang sangat berharga bagi mereka. Gulai nangka terakhir yang ibunya buat untuk mereka. Setiap sendoknya, setiap potongannya adalah kasih sayang seorang ibu yang memasak masakan kesukaan buah hatinya. Dan mereka tidak akan rela jerih payah ibunya itu terbuang sia-sia begitu saja di tong sampah. Halo Sobat ID, kita berjumpa kembali di channelnya Simba. Apa kabarnya sobat untuk hari ini? Semoga kabar kalian baik dan menyenangkan. Berikut lanjutan cerita horor Palasik Mayik bagian keempat. Cerita yang ditulis oleh MVP Mystic berjudul Palasik Mayik ini bisa sobat baca langsung di akun karya karsanya beliau, yang linknya sudah Mbah sertakan di kolom deskripsi video ini. Untuk yang baru saja menemukan saluran channelnya Simba, Mbah ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Baik, sekarang kita mulai saja ceritanya. Namun pastikan terlebih dahulu pintu dan jendela rumah Sobat ID sudah dalam keadaan terkunci. Jika sudah, pasang handset kalian. Kita simak ceritanya. Makan malam hari itu benar-benar terasa berbeda. Tidak ada cerita Kanda, tidak ada juga Ros yang selalu memastikan semua anggota keluarga cukup makan. Malam ini, untuk pertama kalinya, Taufik dan Fajri makan hanya berdua dalam kesunyian. Kehadiran orang tua mereka hanya berasal dari sayur nangka basi yang mereka kunyah, lalu telan sambil terus berdoa. Rumah itu tidak memiliki radio, apalagi televisi untuk mengusir suasana sepi. Biasanya, celotehan Fajri bersama Kanda dan suara pekerjaan dapur Ros yang tidak pernah selesai sudah cukup untuk memberikan kesan ramai. Meskipun demikian, keduanya masih bisa menikmati makan malam itu. Tidak ada rasa jijik dan mual. Fajri bahkan memastikan ia tidak menyisakan satu sendok pun kuah di wajan. Ia menyerok dasar dan pinggiran wajan itu seolah tidak rela sedikit pun masakan ibunya itu terbuang sia-sia selain ke dalam perutnya. Setelah makan, kondisi badan keduanya cukup bertenaga. Setidaknya cukup untuk membuat mereka terlelap malam ini dan tidak menahan rasa sakit di perut yang sejak kemarin malam tidak makan apapun selain air mineral gelas. "Mau tidur di mana?" tanya Taufik ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. "Sama abang boleh?" tanya Fajri. "Boleh, Fajri duluan saja ke kamarnya. Abang bersih-bersih dulu sebentar," ujar Taufik sambil mengemasi piring-piring bekas makan mereka. Fajri mengiyakan dan masuk ke kamar Taufik yang tepat berada di sisi kiri ruang tengah. Taufik menyalakan lampu dan berjalan ke arah dapur. Saat tiba di pintu antara dapur dan ruang tengah, ia kembali merasakan kesunyian yang sama. Bahkan saat itu, terasa lebih sunyi lagi setelah Fajri tidak bersamanya. Walaupun rumah mereka sudah kembali terang seperti semula, namun tetap itu tidak mengurangi kegelapan dalam dirinya karena kehilangan yang sangat berbekas. Taufik memandangi lantai tempat ibunya terakhir memberikan pelukan padanya dan Fajri. Ia bisa mengingat saat ibunya mencium kening mereka kemarin malam dan pergi menuju ruang tengah dengan keberaniannya, lalu tidak terlihat lagi hingga sekarang. Ia juga memandangi tumpukan kain yang sedikit lembab yang kemarin ia dan Fajri angkat masih berada di sudut ruang dapur. Jika saja ia tidak mengangkat jemuran kemarin, mungkin ia akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Atau lebih baik, ia juga berakhir sama seperti ayah dan ibunya hadapi. Seperangkap alat makan yang baru saja ia gunakan segera Taufik bilas di bak tampungan air dengan menggunakan serabut kelapa yang diberi sabun tombak. Taufik mencuci seluruh piring, wajan dan gelas, lalu menaruhnya di rak piring. Dadanya lagi-lagi terasa sesak saat melihat dua buah piring dan gelas yang terakhir ibu dan ayahnya gunakan malam tadi sudah berada di rak piring bersih. Warga yang datang siang tadi sudah terlebih dahulu membersihkan piring itu tanpa seizin Taufik. Sudah sekian kalinya Taufik menghela napas dan coba mengatur emosinya yang sebenarnya sulit dibendung.
Air mata selalu ia cegah mengalir keluar dari ujung matanya. Ia sebenarnya tahu bahwa hal seperti ini akan tiba, karena manusia tidak akan lepas dari kematian, termasuk orang tuanya. Namun ia tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi secepat ini, dan ia langsung kehilangan keduanya sekaligus dengan cara yang tidak wajar. Ketika Taufik sibuk dengan pekerjaan menyucinya, ia mendengar suara langkah seseorang yang berjalan di tanah berlumpur di samping rumah. Taufik seketika menghentikan gosokan serabutnya dan menyimak suara yang terdengar cukup jelas karena kondisi rumah benar-benar hening malam itu. Tap cak, tap cak, tap cak. Taufik mengenali sekali suara sendal yang tersangkut di lumpur itu. Suara cak dihasilkan dari usaha pengguna sendal itu menarik sendalnya dari lumpur basah. Seseorang itu berjalan menjauhi posisi Taufik. Suaranya bergerak dari sisi luar yang sejajar dengan dapur menuju ke bagian depan rumah. Taufik hendak memeriksa keluar untuk melihat siapa orang yang lewat di sebelah rumahnya itu, karena sebenarnya aneh, karena rumah ini adalah rumah paling ujung di desa ini, dan di balik dinding dapur itu adalah jalur tanah berlumpur yang jarang dilalui orang. Namun tiba-tiba, "Ayah!" Fajri berteriak kegirangan dari arah kamar. Taufik tersentak dan meninggalkan pekerjaannya untuk memeriksa ke ruang tengah, memastikan bahwa Fajri tidak mengigau atau justru suara tadi adalah halusinasi saja. Tetapi ketika ia baru saja sampai di pintu pemisah dapur dengan ruang tengah, tirai penutup kamar mereka tersibak dan Fajri keluar dari baliknya. Fajri dengan riang berlari dari kamar ke ruang depan sambil berteriak kegirangan memanggil ayahnya. "Fajri!" Panggil Taufik mencegah tindakan adiknya itu. "Ayah! Ayah!" Panggil Fajri ketika sudah sampai di hadapan pintu yang dikunci dengan grendel besi bagian atasnya. Taufik tersentak kaget mendengar panggilan yang Fajri ucapkan. Ia bergegas menjemput adiknya itu agar kembali ke kamar serta menghentikan perilakunya. "Jri, udah yuk, ayah nggak pulang. Abang sudah selesai, ayo tidur," ujar Taufik dari ruang tengah. "Abang, bukakan pintu buat ayah, Fajri nggak sampai," pinta Fajri sambil menjinjit berusaha meraih grendel besi yang berada 2 kali lipat dari tinggi tubuhnya. Taufik menghela napas iba. Ia yakin sebegitu rindunya Fajri dengan ayahnya meskipun baru 1 hari keduanya tidak bertemu. Ditambah lagi, Fajri sudah begitu kelelahan hari ini sehingga menghayal seperti ini. Taufik dengan lembut memegang tangan adiknya itu dan menariknya agar segera beranjak dari pintu. "Jri, udah yuk ke kamar, istirahat, ayah belum." "Nak, anak ayah," ujar suara pria dari balik pintu. Jantung Taufik seakan berhenti berdetak. Tubuhnya terpaku sambil masih memegangi tangan Fajri. "Iya ayah, sebentar," ujar Fajri lagi membalas panggilan itu tanpa ragu. Pandangan Taufik berpindah-pindah antara Fajri dan pintu di depannya. Ia yakin ia tidak salah mendengar suara tadi, dan Fajri juga menjawab panggilan suara yang terdengar seperti ayahnya itu. Langkah Taufik yang semula hendak membawa adiknya ke kamar tertahan. Ia mematung di posisinya tanpa tahu apa yang harus ia lakukan. "Bang, bukain pintunya, ayah pulang," pinta Fajri sekali lagi dengan wajah penuh harap. Taufik menggeleng lemah pada adiknya. Ia masih dalam keyakinan bahwa suara yang ia dengar bukanlah suara ayahnya dan ia hanya salah dengar. "Jri, Pik," panggil suara itu lagi, dan kali ini memanggil namanya dan Fajri. Taufik menelan ludah. Ia menarik Fajri ke belakang tubuhnya dan memberikan gestur menyuruh adiknya itu agar mundur lebih jauh. Lalu dengan perlahan, Taufik mendekat ke arah jendela yang berada di samping pintu depan. Dengan berjinjit, Taufik melangkah mendekati jendela itu untuk menyibak gorden kuning yang menghalanginya untuk melihat keluar. Ia tidak mungkin membuka begitu saja rumah ini saat malam hari dalam keadaan tidak ada satupun orang dewasa bersama mereka. Rumah ini masih memiliki banyak barang berharga yang bisa jadi incaran orang jahat. Sementara Taufik berjalan mengendap, Fajri hanya memperhatikan dari belakang. "Taufik,
Kok ayah nak? Ujar suara dari balik pintu itu. Taufik tidak menjawab karena saat itu ia sudah sangat dekat dengan jendela. Bahkan kini tangannya sudah memegang ujung gorden dan hanya tinggal menyingkapnya dengan tiba-tiba. Agar orang yang ia duga adalah orang iseng di depan pintu rumahnya tidak memiliki cukup waktu untuk berlari. 1, 2, 3. Hitungan Taufik dalam hatinya. Serak. Kosong. Tidak ada orang atau apapun saat itu di depan pintu rumah mereka. Taufik memaju, memundurkan wajahnya dari kaca untuk memastikan benar-benar tidak ada orang di luar sana. Tuh kan, jadi hahaha, ayah. Dari belakang Taufik, Fajri tiba-tiba saja bersorak dan lari ke arah dapur. Hei, Fajri! Cegah Taufik lagi. Namun kali ini Fajri berlari dengan sangat cepat ke dapur. Ayah! Ayah! Ujar Fajri di depan pintu belakang berpalang kayu. Tangan Fajri terangkat seolah bersiap menyambut pelukan Kanda sebagaimana biasanya ayahnya itu lakukan sepulang kerja. Taufik terenyuh. Sepertinya ia sudah sangat salah memilih untuk tinggal berdua saja dengan Fajri. Walaupun hanya 1 malam, ia tidak tahu titik lelah dan rindu Fajri bisa berakibat seperti ini. Taufik mulai berpikir, mungkin memang pindah dan tinggal dengan Om Suja adalah pilihan terbaik untuk keduanya. Dan cepat atau lambat, Fajri juga sudah harus tahu apa yang terjadi. Tapi tentunya tidak dengan bahasa frontal yang akan semakin memperburuk mentalnya. Ayah, ayah, ayah! Panggil Fajri berulang-ulang, masih di posisi yang sama. Fajri, sudahlah dek. Ayah nggak akan pulang malam ini. Ujar Taufik sambil berjalan ke arah dapur. Ayah? Fajri tiba-tiba berhenti memanggil ayahnya. Fajri tertunduk sambil menghadap pintu belakang. Melihat itu, Taufik khawatir ucapannya sudah melampaui batas dan sudah seharusnya ia meminta maaf. Jri, bukan begitu maksud abang. Tapi ayah bakal... Tuh! Fajri membenturkan kepalanya ke palang kayu pengunci pintu belakang itu dengan keras. Fajri! Hei, kamu ngapain? Tuh! Fajri terus membenturkan kepalanya bertubi-tubi. Hei, Fajri, berhenti! Lihat, abang jahat, ayah! Abang jahat, ayah! Abang jahat, ayah! Teriak Fajri sambil terus membenturkan kepalanya. Taufik menjerit dan langsung berlari ke arah Fajri. Ia memeluk kepala adiknya itu dari depan dan merelakan tulang dadanya menjadi pemisah antara kepala Fajri dengan palang kayu itu. Jri, nggak usah sampai begini! Bentak Taufik sambil menahan napas karena rongga dadanya terus disundul oleh Fajri. Meskipun abangnya sudah kesakitan, Fajri tidak menurunkan kecepatan dan kekuatan benturannya. Dada Taufik pada akhirnya ngilu karena benturan kepala adiknya sendiri. Jri, dek, udah! Teriak Taufik sambil menahan kepala adiknya. Merasa cara pertamanya tidak berhasil menenangkan Fajri, Taufik membungkukkan badannya dan memeluk tubuh adiknya itu dengan erat. Merasa cara pertamanya tidak berhasil menenangkan Fajri, Taufik membungkukkan badannya dan memeluk tubuh adiknya itu dengan erat. Fajri, dengarkan abang. Jangan nyakitin badan kamu sendiri. Abang tahu kamu kangen ayah, tapi... Tiba-tiba pintu kamar Taufik terbuka. Dan dari balik tirai, Fajri dengan wajah mengantuk keluar sambil menguap. Kemunculan Fajri dari kamar membuat Taufik tidak menyelesaikan kalimatnya. Matanya terbelalak dan napasnya tercekat. Fajri harusnya ada di pelukannya sekarang. Tapi kenapa ada Fajri lain di sana? Taufik mencoba menggerakkan tangannya yang masih memeluk badan dan kepala adiknya. Ia bisa merasakan kepala dan badan itu masih ada di pelukannya. Bahkan lewat ujung matanya, ia bisa melihat telinga adiknya yang sejajar dengan matanya. Tapi kalau yang ia peluk ini juga nyata, lalu mana Fajri yang sebenarnya? Kenapa bang? Tanya Fajri yang terbangun karena suara berisik abangnya. Namun Taufik tidak menjawab. Ia terpaku dalam keadaan masih memeluk Fajri yang kini tidak lagi memanggil-manggil ayahnya. Peluh Taufik menetes.
Ia menelan ludahnya dan menghembuskan napas panjang. Perlahan ia memundurkan kepalanya agar ia bisa melihat wajah Fajri yang sedang dalam pelukannya. "Abang tahu semuanya, tapi abang biarkan ayah dan ibu mati," bisik Fajri, dan krak! Leher Fajri di pelukan Taufik tiba-tiba terkoyak dan menggantung ke sisi punggungnya. Wajah Fajri membiru dengan urat-urat menerawang dari balik kulitnya. Mata dan mulutnya dialiri darah kehitaman yang terus menetes keluar. Taufik menghempaskan tubuh Fajri yang ada di pelukannya dan tersentak mundur hingga membentur pintu kayu. Fajri yang melihat abangnya tiba-tiba histeris segera berlari menghampirinya dengan panik. "Bang! Bang!" panggil Fajri sambil berusaha menenangkan Taufik yang menutup wajahnya menggunakan tangan. Pergi!" ujar Taufik masih histeris sambil menepis bantuan Fajri dengan tangan dan kakinya. Kepala dan lengan Fajri terkena pukulan itu, namun Fajri tetap mendekati tubuh Taufik dan berusaha memeluk tangan abangnya. Saat ia berhasil memeluk lengan Taufik, Fajri merasakan aura panas dari kulit Taufik seperti orang demam. "Bang, bang, ini Fajri di sini," ujar Fajri yang sambil berusaha membuka tangan Taufik yang terus menutupi mata dan kepalanya. Perlahan Taufik akhirnya membuka matanya. Ia mendapati Fajri dengan wajah khawatir sedang berjongkok di depannya. Tangan kecilnya memegangi lengan Taufik, sementara beberapa bagian wajahnya memerah terkena benturan Taufik tadi. "Bang, ini Fajri. Sudah sadar? Abang mimpi apa?" panggil Fajri sekali lagi dengan polosnya. "Jadi?" Taufik masih dalam keraguan. Fajri mengangguk. "Ya Allah, astagfirullah Fajri, maaf." Taufik segera memeluk Fajri karena sadar sejak tadi ia tanpa sengaja sudah memukul tubuh adiknya itu karena ketakutan. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi dan ia lihat tadi. Semua terasa begitu nyata baginya. "Abang kenapa?" "Ngigau. Tadi abang teriak-teriak di dapur sampai Fajri kebangun. Kirain kenapa?" Taufik mengawasi sekeliling. Fajri yang berleher patah tadi sudah menghilang entah sejak kapan. Namun yang pasti, Fajri sejak awal tidak melihat kemunculan Fajri lain. Ketika ditanya, Fajri mengaku bangun karena suara teriakan Taufik di dapur. Ketika ia keluar kamar, ia melihat Taufik dalam keadaan duduk meringkuk sebelum tiba-tiba histeris dan menutupi wajahnya dengan tangan. Iya, berarti tadi abang ketiduran terus mimpi." Lak Taufik tidak ingin membuat adiknya merasa takut. "Lagian tidurnya di dapur. Abang, ayo istirahat kita. Besok Fajri bantu beres-beresnya," ajaknya sambil mengecup kecil. Taufik mengangguk dan bangkit. Dengan bergandengan tangan keduanya kemudian tidur di kamar hingga pagi tiba. Tubuh yang lelah dan jam tidur yang kurang membuat kedua anak itu tidur hingga hampir siang. Mereka baru bangun setelah sebuah ketukan terdengar dari arah pintu sekaligus memanggil nama keduanya. Taufik adalah yang pertama bangun karena panggilan itu dan membutuhkan waktu beberapa saat untuk kesadarannya kembali secara penuh. Ia melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 9 pagi. "Ya, sebentar," jawabnya setengah berteriak. Taufik keluar kamar dengan perasaan hampa. Ia masih berharap apa yang ia alami sejak kemarin adalah mimpi. Dan pagi ini bangun dengan aroma kopi hitam ayah dan tumisan bawang merah ibu di dapur yang menyiapkan sarapan untuk mereka. "Fik, Jeri, Om bawa sarapan buat kalian," panggil Suja dari luar. Taufik lalu membukakan pintu setelah memastikan wajahnya tidak sekusut itu di cermin. Namun garis-garis spray yang masih membekas di wajahnya tidak bisa menyembunyikan bahwa ia baru saja bangun tidur. Om, baru bangun ya?" Jawab Taufik singkat. "Ya sudah, tidak apa-apa. Tadi Om juga sudah titip ke anak-anak yang satu sekolah sama kamu dan Fajri buat minta izin absen kalian berdua," jelas Om Suja.
Sekolah? Taufik bahkan baru sadar ia masih punya kewajiban itu di hari Selasa ini. Terima kasih Om, balasnya. Iya, Fajri mana? Masih tidur? Tanya Suja sambil melepaskan sepatunya. Masih Om, kecapean. Jelas Taufik sambil membuka pintu lebar-lebar dan mengajak Suja untuk masuk. Suja lalu berjalan ke belakang dan mengambil 3 buah piring serta 3 buah sendok lalu membawanya ke meja makan. Ia lalu mengeluarkan 3 plastik lontong pical kuah kacang dan sejumlah gorengan. Ini, sarapan dulu, ujar Suja sambil menyodorkan piring dan plastik berisi pical ke hadapan Taufik. Taufik mengangguk dan berterima kasih lalu membuka sendiri bungkusan itu. Di hadapannya Suja juga melakukan hal yang sama. Bagaimana semalam? Tidur kalian cukup? Tanya Suja sambil mulai mengunyah. Cukup Om. Aman kan? Fajri gak kenapa-napa kan? Gak apa-apa kok Om. Tapi memang berasa agak sepi saja. Suja menahan kunyahnya dan mengusap rambut anak sahabatnya itu. Sabar ya Pik. Iya Om, jawabnya singkat. Jadi kamu dan Fajri jadi pindah ke rumah Om kan? Tanya Suja. Taufik terlihat ragu. Ia memandangi sekeliling rumah yang penuh kenangan ini. Meskipun baru beberapa bulan di sini, namun baru disinilah ia merasa memiliki kehidupan bersama keluarganya secara utuh. Karena dahulu ada kakek yang ibunya rawat dan sering menyita waktu kebersamaan mereka berempat yang bergantian menjaga beliau di kamarnya. Jujur, saya masih berat Om. Taufik mengakui. Kenapa? Kamu kan sudah merasa gimana sepinya rumah ini kalau cuma ada kamu dan Fajri kan? Iya, tapi bukan itu masalahnya. Taufik menunduk sambil menyerok-nyerok kuah kacang di pinggiran piring. Lalu, Fajri masih mengira ayah sama ibu akan pulang. Suja mengusap wajahnya karena bingung. Merasa semua orang mengatakan bahwa Kanda dan Ros kabur dari rumah itu, sehingga ada peluang bahwa keduanya kembali. Namun mustahil rasanya jika mereka masih punya muka dan keberanian untuk masuk ke kampung ini lagi. Ya, tapi kan betul kata kamu. Kalau ayah pulang, dia pasti ke rumah Om. Terus nanti kalian bisa. Ayah tidak akan pulang kok Om. Ayah sama ibu kan dibunuh. Ujar Taufik lalu membalikkan sendoknya dan bangkit dari duduknya. Saya bangunin Fajri dulu Om. Nanti sarapannya saya lanjut. Tidak terbiasa sarapan pakai makanan berat soalnya Om. Taufik lalu masuk ke dalam kamar. Suja tertunduk. Seleranya untuk makan lontong pical seketika hilang. Sama seperti Taufik. Sementara itu, sayup-sayup terdengar suara Taufik di dalam kamar yang sedang membangunkan Fajri. Hah? Sudah jam 9? Kita terlambat dong Bang. Panik Fajri. Kita tidak sekolah dulu. Sudah minta izin absen sama anak satu sekolah sama kita. Jelas Taufik. Tak lama, Taufik keluar bersama Fajri yang masih meregangkan badannya. Sarapan dulu Jri, tawar Suja sambil menepuk-nepuk kursi di sebelahnya. Oh, Om Suja, ya Om, ujarnya sambil terlebih dahulu mencium tangan Suja. Setelah Fajri duduk di sana, obrolan Taufik dan Suja tertahan. Mereka tidak ingin Fajri terlibat dalam pembicaraan yang cukup berat itu. Meskipun sebenarnya umur Taufik juga belum bisa dikatakan dewasa saat itu. Gimana tidur semalam? Aman? Tanya Om Suja membuka bahasan agar sarapan pagi itu tidak terasa canggung. Aman Om, tapi abang tuh mengigau di dapur sampai teriak-teriak, ujar Fajri sambil terkekeh. Pandangan Suja lantas tertuju pada Taufik. Semalam panas. Saya tiduran di lantai, terus mimpi karena kecapean. Sudah karena itu saja. Tutupnya seolah tidak mau membahas lebih dalam. Mimpi apa sih Bang sampai teriak-teriak begitu? Ledek Fajri. Lihat kamu dikejar anjing. Kayaknya juga bukan mimpi sih itu. Gambaran masa depan kayaknya. Ledek Taufik balik dengan ketakutan terbesar adiknya itu. Abang, ancam Fajri dengan kepalan tangannya. Taufik tersenyum dan sedikit terkekeh. Melihat keduanya sudah mulai ceria, Suja juga ikut tertawa. Namun Taufik segera menghentikan candaannya begitu Suja bergabung tawa dengan mereka. Sudah, habisin saja makannya. Jangan lama-lama, perintah Taufik pada Fajri.
Suja yang menyadari itu segera memotong tawanya dengan sangat canggung. Setelah itu, meja makan itu kembali sunyi hingga Fajri menyelesaikan suapan terakhirnya. "Kenyang," ucapnya sambil menepuk-nepuk perutnya yang penuh. "Alhamdulillah. Sini piring-piringnya biar Om yang bersihin. Kalian mandi atau istirahat dulu saja," ujar Suja sambil mengemasi piring kotor di meja dan membawanya ke dapur. Taufik tidak mencegah hal itu. Ia tetap duduk di meja makan sambil memotong-motong mie kuning yang ada di lontong picalnya menjadi kotak-kotak kecil tanpa memakannya. Sementara Fajri selonjoran di lantai sambil memainkan mobil-mobilan dari kulit semangka yang ia buat beberapa hari lalu. Fajri memang sudah biasa bermain sendiri. Bahkan sejak masih tinggal di kampung Ros, ia hanya memiliki 1 atau 2 teman yang adalah pasien tetap bulanan ibunya. Ia terdidik untuk bisa bermain dan menikmati mainannya sendiri hingga berjam-jam lamanya. Begitupun di sekolah barunya, Fajri masih belum memiliki teman dekat karena kesulitannya dalam bergaul. Ketika ketiganya sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, tiba-tiba dari arah depan rumah terdengar suara salam seseorang. "Assalamualaikum," ujar suara itu. "Waalaikumsalam," jawab Taufik dan Fajri hampir bersamaan. Fajri hampir saja bersorak karena mengira orang yang berdiri di depan pintu adalah ayahnya karena kesamaan baju seragam mereka. Namun ternyata orang itu adalah karyawan koperasi yang sama dengan tempat Kanda bekerja. Pria berambut kelimis itu lalu melangkah masuk dan melihat-lihat rumah itu bersama Badar di belakangnya. "Misi ya, Dek," sapanya sambil berjalan lagi ke ruangan tengah hingga melongoh ke dapur. Setelah melihat-lihat, pria itu mengeluarkan secari kertas dan menulis sesuatu di kertas itu. Suja yang baru saja selesai membereskan cuciannya sadar ada orang lain yang berdiri memunggunginya di ruang tengah. "Maaf Pak, ada apa yo?" tanya Suja tertuju pada Pak Badar. Pria berbaju dinas itu refleks berbalik dan menyalami Suja. "Pagi Pak, maaf, saya Rudi dari koperasi. Disuruh kantor buat liatin rumah dinas Bang Kanda ini," ujarnya memperkenalkan diri. "Kenapa Pak? Tapi Kanda sedang tidak di rumah." "Saya sudah dengar kabarnya dari Pak Badar ini Pak. Kalau keadaannya memang begitu, dari pusat ingin cepat menaruh pengganti Bang Kanda untuk jorong ini agar data tetap masuk," jelas Rudi. Tatapan Suja mendadak terlihat ragu. "Oh, baiklah," jawab Suja pada akhirnya. "Tapi Pak, maaf sebelumnya. Bapak siapanya Bang Kanda? Adiknya?" tanya Rudi. "Oh, bukan Pak. Saya cuma temannya. Saya di sini cuma mau menemani 2 anaknya, dia makan," jelas Suja sambil menunjuk Taufik dan Fajri di ruangan tengah. Rudi bergumam. "Kenapa Pak?" tanya Suja. "Saya mohon maaf sekali Pak. Rumah ini kan rumah dinas untuk karyawan koperasi kami. Selain mencari pengganti, saya kesini juga ditugaskan untuk serah terima rumah ini ke karyawan baru untuk dia tempati," jelas Rudi dengan gestur segan. Taufik masih berada di mejanya, namun ia memasang pendengarannya dalam-dalam dan menyimak obrolan dari ruang depan itu. "Lalu bagaimana dengan anak-anak ini Pak?" tanya Suja. "Saya benar-benar mohon maaf, karena saya cuma menjalankan tugas. Tapi adik-adik ini tidak bisa lagi tinggal di sini," ujar Rudi. Pak Badar yang berdiri di belakang pria itu mengangguk seolah menginformasi itu. "Kau kemarin bilang akan kasih tempat tinggal buat anak-anak Kanda ini kan? Untunglah kalau begitu, kita tidak perlu mencari-cari lagi," ujar Pak Badar. Suja memandangi Fajri yang kebingungan dan Taufik yang bermuka datar sambil masih mengaduk-aduk picalnya di meja. "Boleh minta tenggang waktu Pak? Tempat tinggal untuk mereka sebenarnya sudah ada, tapi adik-adik ini masih belum mau pindah," ujar Suja. Pria berseragam koperasi itu terlihat berpikir sambil membolak-balikan buku catatan yang ia bawa. "Paling cuma bisa sampai Minggu Pak. Senin orang yang baru akan mulai mengisi rumah ini," jelas Rudi. Tidak ada pilihan lain, Suja akhirnya mengangguk setuju dan berjanji akan mempersiapkan semuanya. "Oh iya, sama satu lagi Pak." Pria itu lalu memberikan secari kertas berisi tabel barang-barang rumah pada Suja. "Ini daftar inventaris kantor yang ada di rumah ini. Yang ada di daftar itu tetap ditinggal ya Pak.
akan digunakan sama petugas baru nantinya. Jelas Rudi. Suja menerima kertas itu dan membaca daftar barang-barang itu lengkap dengan jumlahnya. Ia sesekali menoleh ke barang yang ada di daftar tersebut hingga akhirnya ia sadar. Hampir 80% perabotan rumah ini adalah fasilitas bawaan koperasi pusat dan bukan milik Kanda pribadi. Ini namanya semua isi rumah, Pak, ujar Suja. Pria tadi hanya mengangguk pelan membenarkan. Tapi alhamdulillah lah, dari yang saya lihat, tidak ada barang-barang yang kurang. Itu sebenarnya yang penting. Soalnya kalau kurang, adik-adik ini harus menggantinya. Jelas pria itu tadi. Selain memeriksa keadaan rumah, Rudi juga memberikan amplop santunan dari pusat kepada keluarga Kanda. Status Kanda di kantor kami berhenti karena meninggal, Pak. Jadi anak-anaknya dapat santunan. Semoga bermanfaat, ujar Rudi dengan ramah sambil mengusap kepala Fajri. Taufik dan Fajri yang menerima amplop itu mengucapkan terima kasih dan menyalami tangan Rudi. Setelah beberapa saat, Rudi pamit undur diri dari rumah itu. Pak Badar yang menemaninya juga ikut berpamitan. Ia berkata akan kembali minggu siang untuk serah terima kunci dan memeriksa sekali lagi ketersediaan barang-barang inventaris. Sambil keduanya berjalan menjauh, Suja masih bisa mendengar obrolan mereka. Nanti kalau mau diganti warna cat dalamnya, boleh Pak? Tanya Pak Badar. Boleh Pak, tapi biayanya bukan kami yang menanggung biasanya, jawab Rudi sambil menaiki motor lalu membonceng Pak Badar dan pergi. Suja memandangi Taufik yang masih tanpa ekspresi mengaduk-aduk makanannya. Ia tahu Taufik mendengar semua percakapannya dengan pria tadi dan tahu apa konsekuensi beserta waktu tenggat yang diberikan. Suja memilih membiarkan Taufik memutuskan sendiri apa langkah yang akan ia ambil nantinya. Taufik sudah dengar kan? Tinggallah di sini sampai Sabtu. Nanti Minggu baru kita pindah ke rumah Om. Sama nanti minta tolong, barang-barang ini kalau ada isinya dikeluarkan, ujar Suja sambil menyodorkan kertas berisi list barang-barang dari pria tadi. Taufik menerimanya dan mengangguk tanpa berkomentar apapun. Demikian Sobat ID, cerita kita kali ini dengan judul Palasik Mayik. Like video ini jika Sobat suka. Dislike saja kalau tidak suka. Tidak apa-apa. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Terima kasih.